kita takzim. Terima kasih kepada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli yang telah menghadiahkan saya untuk warga dan jamaah di sini. Karena kalau nunggu diundang sama jenengan pasti nggak datang-datang. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Ibu bapak yang saya muliakan, satu doa yang sering kita baca dan ini merupakan doa yang paling masyhur, paling viral di kalangan umat Islam. Namanya doa sapu jagat. Ada nggak Gus doa yang pasti langsung dikabulkan? Ada. Doa apa? Doa mau makan. Itu pasti langsung dikabulkan. Doa sapu jagat itu isinya apa Bapak Ibu? Coba dibaca bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini minta kebaikan kepada Allah dalam dua hal. Ada berapa kebaikan yang kita minta Bu? Dua. Berapa Bu? Dua. Kalau dua tangannya bagaimana Bu? Dua. Dua. Iya dua. Berapa Bu? Dua. Berapa Kiai? Pak Kiai Suwadi istrinya berapa? Kalau samping saya ini bukan Kiai, tapi calegnya Pak Pizul dari PAN untuk DPR RI. Terima kasih Pak Irfan. Ini sone ngangung ngisin di sini. Masa Kiai viral sone bosok. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane. Ada dua kebaikan yang kita minta sama Allah. Yang pertama, fid dunya hasanah. Di dunia, kebaikan di dunia. Kita minta sama Allah supaya dunia kita dibaikkan. Apa tolak ukurnya dunia yang baik itu? Sederhana saja. Menikah punya pasangan yang baik. Istri punya pasangan suami yang baik. Suami punya istri yang baik. Menikah punya ekonomi yang baik. Hamil punya anak yang baik. Punya pekerjaan yang baik. Dalam konteks yang lebih besar, kita minta kebaikan di dunia dalam bentuk apa? Pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu bagian dari fid dunya hasanah. Coba Bu, kita runut satu-satu. Kebaikan di dunia, kebaikan pasangan. Jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik. Suami istri yang baik itu siapa? Suami yang saling melengkapi. Maka kenapa laki-laki pakaiannya perempuan, perempuan pakaiannya laki-laki? Yang namanya pakaian itu harus matching. Maksudnya apa? Kalau laki-lakinya ukurannya bajunya L, ya ibu-ibu berperilaku seperti ukuran L. Kalau suaminya M, istrinya M. Yang jadi masalah apa? Suaminya ukuran bajunya S, ibu-ibu berperilaku seperti XL. Milo kaya den-den manuk ning sawah, kegeden baju. Yang enggak ada, yang ukurannya salah umpamane Superman. Superman itu manusia paling goblok. Awake gede bajune S. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning njaba. Makanya Pak Kiai, kenapa Superman itu kalau terbang tangannya yang satu di depan, yang satu kenapa nggak ikut-ikutan di depan? Karena yang satu nyekeli sempak, menora mlotrok. Nah,
Kebaikan di dunia itu apa? Ya istri yang baik. Tapi suami itu tidak akan pernah mendapatkan istri yang baik kalau suaminya juga tidak baik. Makanya teori saya apa? Jangan berharap mempunyai suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa seperti seorang Juliet. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seperti Sayyidina Ali. Itu sederhana saja. Ada nggak Gus suami yang jahat? Ada. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ada nggak istri yang jahat? Ada. Suami istri yang jahat itu siapa? Istri yang ketika diberikan nafkah oleh suaminya, uangnya masuk kepada istrinya, suaminya nggak dijatah sama sekali. Ada nggak tipe istri seperti itu? Ada. Biasanya jilbabnya coklat. Ibunya paling depan langsung nutup wajah. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Alah. Jadi kadang-kadang suami itu kayak kuli, Pak. Malah saya bilang suami itu kayak tuyul. Hanya disuruh mencari uang, tapi tidak boleh menikmati uang. Uang lanang ya. Makanya laki-laki itu komunitas pecinta susu tanpa gelas. Malam dimimii, awan kon nguli. Ciri-ciri suami yang seperti itu biasanya duduknya di serambi. Berarti ya sama. Nah, kebaikan berikutnya apa? Kebaikan ekonominya. Makanya banyak rumah tangga itu hancur karena ekonominya tidak baik. Disitulah kemudian perlu pembagian tugas. Kalau Nabi itu kan membagi tugas rumahnya Sayyidina Ali begini. Qada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait. Nabi itu menugasi Siti Fatimah untuk ngurus urusan di dalam rumah. Wa qada ala Ali bi kharijil bait. Sayyidina Ali menantunya sebagai suami ngurusi urusan luar rumah. Ini artinya apa? Sebenarnya perempuan itu boleh bekerja selama tidak melupakan tanggung jawab di dalam rumah. Tapi kalau Gus Miftah dari awal pernikahan mengharamkan istrinya bekerja. Alasan saya sederhana. Istri itu tiap hari dinafkahi saja sama suami masih berani, apalagi punya penghasilan sendiri. Cocok? Ciri-cirinya bajunya coklat, jilbabnya ireng. Berarti bukan aku. Bukan baju coklat. Maka dari dulu saya nggak mengizinkan, Kiai. Istri saya tanya, "Bah, saya boleh bekerja apa enggak?" "Enggak, kamu nggak usah kerja. Kamu di rumah saja. Kan kita nggak punya apa-apa, santai saja." Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, "Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu." Karena saya punya prinsip, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang iki rungokno. Wong lanang kok kluntang-kluntung, ingah-ingih, plonga-plongo, itak-itik, ngah-ngoh, micak-micak, modyang-madyang. Apa meneh? Ola-olo, moncang-mancing, wira-wiri, lolak-lolok, ngocang. Maka saya itu mendidik istri saya dari awal. Ya mungkin menurut orang lain nggak lumrah. Istri saya itu nggak punya kok, Pak Kiai.
kelompok arisan, nggak ada. Kok istri saya nggak di rumah, kok belanja ke mall sendiri, itu nggak mungkin. Padahal uang banyak. Kalau saya ini sudah 10 hari nggak pulang, Bu. Kemarin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, lanjut Lampung 3 hari. Besok malam saya harus pulang ke Jakarta, jam 12 malam saya terbang ke Hong Kong. Tanggal 4 saya ngaji di Hong Kong 2 lokasi, sore langsung balik Jakarta, langsung ke Madura. Jadi 12 hari saya nggak pulang. Makanya sebenarnya hidup saya itu sebenarnya semuanya cukup, kecuali kelon. Beda lah Pak Suwadi, kelon terus. Kalau saya mau berangkat kerja gitu, mau berangkat ngaji, mau berangkat keluar rumah 12 hari, saya kasih istri saya ATM, isinya banyak. Tapi subhanallah sampai saya pulang, ATM-nya nggak berkurang. Kenapa? Karena istri saya tidak saya kasih nomor PIN-nya. Tapi yang jelas perempuan tuh hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Cowok salah, itu mah cewek matre. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Lah ndelok bojone tanggane, wah bojone tanggaku ayu. Lah iya diragati, Cuk. Kowe pengen bojomu ayu ora diragati. Tapi saya minta sama ibu-ibu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Masa aku oke geng, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Aku zizi. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing, tungka emlek. Sing tungka emlek biasanya jilbabe ireng. Tapi kalau kamu punya istri tungkai meletek ireng, Pak, santai saja. Iya. Meletek tungkakmu, irenge tungkakmu, tidak seireng kopiku. Dan kopi ini subhanallah sangit banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak Budi, Pak perwakilannya Pak Zulkifli. Ini tadi yang saya sampaikan, calon DPR RI dari PAN. Kuwi nomor piro, Bro? 10. Lak dadi lali karo wong kene tak ajar kowe. Niki alhamdulillah berkat beliau saya sama Pak Zul bisa datang. Makasih Pak Irfan. Koyone. Nah, ekonomi yang baik ini bisa terlaksana, bisa tercapai bila kondisi negara ini baik-baik saja. Makanya coba Anda lihat, Bu, perang Rusia dan Ukraina itu sampai sekarang belum berakhir, sehingga nuwun sewu, stabilitas ekonominya terganggu. Perang Palestina dan Israel, saya sering bilang itu bukan perang agama, tapi itu penjajahan. Siapa yang menjajah? Israel. Israel itu nggak punya wilayah. Israel itu dulu cuma tamu datang ke Palestina, diterima dengan baik, tapi tamu yang kurang ngajar. Seharusnya tamu itu manut tuan rumah, malah ini tamu ngatur tuan rumah. Siapa itu? Bajingan Israel. Kalau saya berani ya, karena memang faktanya seperti itu. Yang namanya tamu itu undang-undangnya apa? Ad-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Artinya apa? Ya kudu manut karo tuan rumah. Ini diterima sebagai tamu, malah rumahnya yang punya mau diambil sama tamu. Itu Israel. Mana kurang ajar Israel itu. Yang bener itu ya seperti ini. Ono tamu dimulyake karo tuan rumah. Duwene sego ya tamune disegani. Duwene kopi tamune dikopini. Duwene sayur tamune disayuri. Duwene wedang tamune diwedangi. Duwene susu tamune di.
Tamune orang mangan ya dipakani. Tamune orang sholat. Itu ad-dhaif kal mayyit undang-undangnya itu. Sampai hari ini stabilitasnya tidak terjaga dan kurang ajarnya Israel niku nyuwun sewu. Maka terima kasih yang bawa bendera Palestina. Niku nyuwun sewu. Di rumah sakit diberondong peluru, anak kecil ditembak, perempuan nggak bersalah dipateni. Itu Israel. Lah nyuwun sewu. Kita kirim hadiah Fatihah untuk sahabat-sahabat kita di Gaza Palestina. Al-Fatihah. Nah, kalau ngomong soal kondisi negara yang baik, saya mau tanya, kondisi Indonesia hari ini baik nopo mboten? Sangat baik. Bahkan Pak Jokowi, sahabatnya Pak Zulkifli, itu dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia. Saya kasih contoh. Dulu 20 tahun yang lalu, Malaysia itu dianggap ekonominya lebih baik dibandingkan Indonesia. Malaysia. Dulu guru-guru Indonesia itu dibawa ke Malaysia, kon ngajar ning kono. Ekonomi Malaysia dianggap lebih baik. Tapi sekarang Pak Jokowi diundang sama Perdana Menteri Malaysia. Untuk apa? Untuk berbicara rahasia kesuksesan Indonesia. Indonesia dianggap di bidang apa dianggap sukses? Satu, penanganan COVID. Muncul COVID. Mriki COVID apa mboten? Kabeh wong nganggo masker. Lah saiki sing nganggo masker itu bukan karena COVID, tapi mergo merongos. Yang sederhana itu kalau merongos pakai masker. Tapi kalau sudah keterlaluan biasanya pasang kawat gigi. Makanya kalau Anda pasang kawat gigi, berarti Anda sadar diri bahwa Anda adalah orang merongos. Pantesan kawat jemur yang pondokku hilang terus. Bodoh dicolong wong tulang bawah. Nggih ngawati untu. Istri saya pernah nembung, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" "Moh." Lah kenapa, Bah? "Kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkem gua." Aku zizi. Pak Caleg ketawa-ketawa. COVID Indonesia ditekan sama dunia, Kiai. Untuk apa? Lockdown. Tutup total. Pak Jokowi melawan. Apa solusinya? Tidak di lockdown, tapi di rumah sementara. Karena rakyat tidak bekerja, Pak Jokowi tanggung jawab. Bentuknya apa? Karena rakyat tidak bekerja dikasih BLT. Betul, Bu? Bantuan langsung tunai. Lucu nih wong tulang bawang, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Tapi wong tulang bawang sing duwe mobil ngakune miskin. Sing duwe sapi sakandang ngakune miskin. Sing gelange krempiang-krempiang ngakune miskin. Wong iya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Oh muslimat. Ya Allah, gak sih jilbabe ijo muslimat lemune ya Allah. Mempercepat pemulihan COVID napa? Segera diadakan vaksin. Vaksin muncul, Kiai. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi mengkritik, diragukan kehalalannya. Maka Pak Jokowi berinisiatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mencari sertifikasi halal. Begitu halal turun, orang cerewet lagi. Berani nggak Presiden mau suntik pertama kali? Akhirnya di Indonesia yang divaksin pertama kali Pak Jokowi. Nanti paling bohongan, berani nggak live TV? Siarkan langsung di TV. Suntik, siarkan langsung di TV. Masih cerewet. Allah, jangan-jangan vaksinnya beda. Apa-apa dikritik, apa-apa disalahke. Tapi giliran dom-doman BLT ngantri ngarep dewe. Gini apa badan? Wong iya ngarep dewe. Sehingga bahkan nyuwun sewu,
Indonesia termasuk 4 besar negara di dunia yang bisa keluar dari pandemi COVID-19 atas kerjasama pemerintah, polisi, tentara, dan masyarakat. Saya beberapa kali naik helikopter dari Jakarta ke Lampung untuk sosialisasi vaksin. Makanya kalau ke Lampung saya sering naik helikopter, karena kalau di jalan naik darat, ya Allah, remuk boyoku. Beli jagung dapatnya kacang. Hei Gubernur Lampung, kok jalanmu banyak berlobang? Saya kemarin pengajian muslimat dihadiri sama Pak Gubernur, saya bilang, tapi gubernurnya keren. Gara-gara jalannya berlubang viral dapat bantuan 80 miliar dari Pak Presiden. 800 miliar dari Presiden. Tapi celakanya satu, Lampung dibantu bukan karena prestasi, tapi mergo mesake. Aku gemes. Makanya Papi Zulkifli itu bilang gini sama saya, Bogus minta pulang ke Lampung. Ngapain Pi? Saya calonkan jadi gubernur. What? Gus Miftah jadi gubernur? Sing seneng Al-Qadiri, njaluk sumbangan terus. Lah kula nyalon gubernur Lampung mesti kula paling kondang kok. Tapi apa ya pantes, masa gubernur gondrong? Acara selanjutnya sambutan dari Gubernur Lampung. Kepada yang terhormat Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Mudun panggung, Pak Suwati teko bantuane lah. Kere aku. Tapi kalau nyekseni bahwa Pak Kiai Imam Suwadi ini termasuk kiai yang paling istiqomah, yang paling konsisten. Saya juga istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kan ada undang-undangnya Pak Kiai. Laki-laki itu punya istri 4, namanya Superman. Punya istri 3, namanya Powerman. Punya istri 2, Gentleman. Punya istri 1, Cemen. Ibu-ibu senang suami Superman apa Cemen? Dua bojo Cemen kok seneng. Kok tulang bawangnya kepiye iki? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Pak Jokowi ini menjadi presiden yang berhasil. Coba tahun 2022 saya diundang sama presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Isunya apa waktu itu Pak Irfan? Indonesia terancam resesi global, bangkrut. Saya disuruh ceramah di depan investor, Forum Investor Daily Summit. Isine wong bule, wong Amerika, investor-investor dunia ngumpul di JCC Jakarta. Sing ceramah Gus Miftah. Saya bilang apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Contoh COVID-19, tetangga saya saking takutnya dengan COVID, setiap hari pakai masker double telu. Saking wedine. Tuku napa-napa dicuci Kiai. Tuku beras dicuci, tuku buah dicuci, tuku pecel lele dicuci, tuku es teh dicuci. Saking takutnya dengan COVID. 3 bulan COVID berjalan, saya dikabari bapaknya mati. Kenapa? Bukan karena COVID, dikapiok bojone mergo ora duwe penghasilan. Tetap mati, wong jatahnya mati kok. Makanya kalau saya itu sakit, selama saya masih kuat ngaji, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya punya prinsip, semuanya sudah Allah tetapkan. Lagian dikatakan an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Gus Miftah biasanya ngaji, bisa jadi matinya pas pengajian. Kan keren. Pengajian Israel teko. Diumumkan di Masjid Tulang Bawang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Kiai Imam Suhadi. Kok bleset ya?
Tapi insya Allah Pak Kiai Imam Suhadi ini panjang umur. Ya cerdas, saya menghibur wong loro. Kanan kiri. Kita nggak berani Pak Irfan. Makanya saya tadi bilang, Ibu Bapak, tolong besok tanggal 14 Februari pergi ke TPS. Bedanya di kamar sama di TPS itu ada bedanya. Kalau di kamar bisa mencoblos tapi tidak bisa memilih. Kalau di TPS bisa memilih dan bisa mencoblos, bisa mencoblos dan bisa memilih. Tapi kalau Pak Kiai Imam Suhadi di kamar juga bisa memilih siapa yang dicoblos lah. Kan aku jadi ingin. Ada yang jawab mau, mesti rondo. Masa aku jauh rondo, aku santrine Pak Imam Suhadi, oke sing gelem. Aku mau ya bilangnya. Kan aku good looking dan good rekening. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya bilang saat itu, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah nggak mungkin bisa kita lawan. Tapi mohon maaf, saya meyakini nggak ada ketetapan Allah untuk bangsa Indonesia yang resesi, bangkrut, nggak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia itu daya tahannya tinggi, mandiri, apalagi wong desa kaya awake dhewe. Saya tadi kesini Pak, buka kaca mobil, saya keluar, kepala saya lihat tanaman singkong. Betapa sejuknya coba. Itu pemandangan yang langka kalau di kota. Maka orang desa itu kuat. Mangan tiwul, ya tiwule dhewe. Mangan sego ya berase dhewe. Mangan sayur-sayure dhewe. Mangan pitik-pitike dhewe. Mangan endok-endoke. Endoke pitik. Pedot. Kenapa? Didukung lagi orang Indonesia itu beriman. Huwa maulana. Kita punya Tuhan, Dia Allah. Makanya Pak Kiai, saya itu membedakan antara bahasa tawakal dengan tafwid. Tafwid itu di atasnya tawakal. Tafwid itu begini. Tawakal itu ketika Nabi Ibrahim ngebuki berhala, kemudian dia diinterogasi, itu tawakal. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi saat diure tawakal ki ana tafwid. Nah, Indonesia itu masyarakatnya beriman. Walaupun gak punya duit, full senyum, pengajian, guyan, guyu, lungguh saanane, kaya mbokne ngarep dhewe, lungguh tanpa tiker. Insya Allah mulai pengajian little body. Sini gatel keleben wedi. Gue mulai pengajian kukur silet ya Allah. Takoni bojone ngopo Bu bar pengajian karo Gus Miftah. Lah ngopo kamu kukur? Kan aku gatel. Dan ternyata terbukti 2023 Indonesia terlepas dari resesi global. Jerman bangkrut, Inggris bangkrut, Malaysia bangkrut. Indonesia coba, apalagi mayoritas wong Indonesia niku NU. Ndelalah ra duwe duit belas, tanggane mati mangan. Selamatan mangan. Sholawatan mangan, pengajian mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan, ndelalah sing lara mati mangan meneh 7 dina. Iki lho nganti rupane kaya takir kabeh. Mila selawate Gus Entar iku napa? Bapak NU Ibu Muslimah. Aku sing kesel mbok ngomong klimat. Iki panitiane ya ngono iki degan apa kambing? Degan kok wandel. Iki
Gila tak ombe lah sidku kreminen niku. Kere. Pengajian sangu dhewe suguhane kambil. Ya ora ana sedotane mosok kon muntal ngene. Goblok panitia. Ya mosok aku ngombe degan kon ngawuk ngene. Ora ana kok ngayal tak ajar. Mosok ngombe degan kon nyendoki ngene. Wis tiba kan mau bakal ngene. Gila sing anyar kok. Mosok kiai keren diwene sedotan turahan. Ini aku cowok apa? Tulang bawang. Lakon juga. Mau bidikan nyung. Sumpah lagi kambil gitu. Tak eling-eling sepanjang sejarah. Aku pengajian di suku kambil. Yang Al-Qadiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Pak Jokowi ini mampu mengkondisikan bangsa ini menjadi bangsa yang stabil secara ekonomi, keamanan. Maka hari ini nyuwun sewu, banyak orang kebakaran jenggot ketika Pak Jokowi sebagai seorang presiden pengen presiden penerusnya itu yang meneruskan programnya Pak Jokowi. Coba program Pak Jokowi, BLT, PKH, Kartu Indonesia Pintar. Di Indonesia pilihannya cuma dua, melanjutkan atau perubahan. Kalau saya, karena Pak Jokowi baik, maka agendanya adalah melanjutkan, bukan perubahan. Dan capres yang berani melanjutkan programnya Pak Jokowi adalah, maksudnya aku itu. Coba Bu, kenapa Pak Prabowo? Kemarin kita jalan ketemu tukang becak sudah sepuh, becak manual, usianya 70 tahun. Pak Prabowo kasihan, akhirnya beliau berhenti, menjanjikan, langsung bilang begini, Bapak istirahat, besok saya kirim sesuatu. Bapaknya tadi dikirim sama Pak Prabowo becak listrik yang tidak harus mengayuh. Dan luar biasanya apa? Yang dikasih becak listrik tidak hanya bapaknya, tapi semua teman-temannya, 300 becak listrik. Tanpa janji, langsung kasih bukti. Sementara yang lain banyak janji, bisanya cuman omon-omon saja. Makanya kalau hari ini ada calon pemimpin kebanyakan omon-omon, tolong ibu-ibu jawab, sorry. Saya ulangi, kalau ada calon pemimpin yang kebanyakan janji, suka omon-omon, tolong dijawab, sorry. Tak rekam apa ini? Nanti sorry ya, mana ya? Tak rekam. Seneng aku nih Lampung. Seorang bunga suantet. Ayo. Kalau ada calon pemimpin yang kebanyakan janji dan suka omon-omon doang, tolong dijawab. Tolong dijawab. Serius. Wah, virek. Viral nih. Terus, lah cangkem ke apa viral kok? Dom-dom duit viral. Kan aku kaya. Jadi kiai ini repot kiai, nompo amplop dirasani, dom-dom duit dibully. Aku harus bagaimana? Oh, pemenang kok sampai kerungu berita Gus Miftah poligami. Iya. Lah Pak Imam Suwadi santai wae, karena sing gagas. Pak Imam Suwadi malam Jumat kayak mambengi mlebu kamar langsung nyanyi. Telur jaina orang telur rapena. Nutul krasa penak sing ditutul danya-danya. Kalau lagu saya beda.
lagu saya beda. Kalau lagu saya beda nih. Bertemu lawak. Dijawab sing banter temu lawak ngono lho. Bertemu lawak. Sing ning pinggir dicoblos ora penak. Luwati untal gajah. Pengen penak coblos wae sing tengah. Sing tengah. Lah ning pinggir bleset. Mulai. Masuk? Nyoblos kok pinggir. Ya enggak ada rasanya. Ayo, selawatku mau dibengok meneh. Bapak NU Ibu Muslim, Kakang Ansor Ade Fataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku gorengan ning tengah dalan, ana degan ra ana sedotan. Akhirnya teko. Ana gorengan dicampur krikil, jarene degan bulno kamu. Kok asik? Aku coba apa tak menunggu ya? Yes. Viral. Selamat hari Gus Miftah yuk. Versi alamatnya anak soleh, tapi si iri melu Gus Miftah. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Asyari wa daraji. Abad ayati rotal nabi ya uhailal juh. Ayo barang-barang sing banter diangkat di sini. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati. Abad ayati rotan nabi ya uhailal juh wal karami. Wayai Indonesia maju, Prabowo Gibran itu pilihanku. Jangan sampai salah memilih pimpinan bareng Gus Miftah. Insya Allah menang ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyari wa
silet kru kremilan. Alhamdulillah. Sudah jam 2. Oh, jamku sini 2 semua. Jam 4 lewat. Jadi lah jenengan takon ngeten. Jam 4 lewat. Kok Gus Miftah niku ndukung Pak Prabowo napa? Kula niku duwe guru. Guru-guru terbaik saya itu perintah dawuh kepada saya untuk mendukung Pak Prabowo. Sinten mawon Gus? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku presiden ulama sufi sedunia. Itu dawuh. Nomor loro sinten? Pengasuh pondok pesantren Ploso Al Falah Kiai Haji Nuril Huda Jazuli Yaidah ramanipun Gus Kausar. Itu dari awal mewakafkan saya untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau ngeten, wong tulang bawah. Umpama awake dhewe beda, tetep awake dhewe niki sedulur. Nggih napa mboten? Nggih. Umpama pilihane padha kuwi ya apik, ora padha ya ora apa-apa. Jangan sampai Pak Wakil Bupati. Ayo sini Pak Wabu. Kamu ngaji saya pulang ya. Darwin kok itu. Alah, kayak santri ini ya Allah, tak rabi kapok kowe. Loh, malah tepuk tangan gitu loh. Kayak wani-wani ya. Kayak tenang. Wakil Bupati Rawani. Oh, meneh aku. Sing wani Suhadi. Jadi umpama beda kuwi ora apa-apa. Saya punya prinsip politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Setuju? Ya biasa-biasa mawon. Kita itu kan sudah biasa dengan pesta demokrasi wong 5 tahunan. Nggih napa mboten? Ya ora usah kagetan. Santai mawon. Jangan sampai hanya gara-gara Pilpres kita bermusuhan. Maka saya bilang, jadilah pendukung calon presiden yang cerdas, bukan yang goblok. Bagaimana cara mendukung yang cerdas? Puji calonmu, baik-baikkan calonmu, kampanyekan kebaikannya, sosialisasikan program-programnya tanpa harus menjelek-jelekkan calon lainnya. Setuju? Jangan kamu seneng sama calonmu, menjelek-jelekkan calonnya orang lain sehingga orang lain tersinggung. Itu namanya pendukung goblok. Karena bisa jadi yang tidak sepaham dengan kamu itu saudaramu sendiri, bahkan mungkin suamimu sendiri. Kaya ning Yogya, malam Jumat ra sida kelon gara-gara sing lanang seneng karo Prabowo, sing wedok seneng karo Ganjar. Padu ning kamar, Prabowo, Ganjar, Prabowo, Ganjar. Akhirnya sing lanang metu saka kamar, gagal kelon. Gara-gara Pilpres. Ya jangan, biasa-biasa saja. Bu, bisa jadi yang nggak sama dengan kamu itu tetanggamu. Padahal nyuwun sewu, sesuk Mas Prabowo dadi presiden, ya kowe tetep dadi tanggane tanggamu. Lah kowe lara sing milih tanggamu, kowe mati sing gotong tanggamu, kowe ewo sing rewang tanggamu. Mila jangan sampai bermusuhan karo tangga hanya gara-gara Pilpres. Padha karo pilihan iki. Ana sing nganggo jilbab ireng, ana kuning, ana ungu, ana biru, ana ijo. Ini kan hak pilih masing-masing. Kalau Gus Miftah sukanya hitam, kenapa? Karena saya punya prinsip, hitam itu menyenangkan daripada putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Lah itu putih. Ayo, pengen kowe duwe tai lalat apa raimu kebak panu? Panu sing paling nyenenge iki mung siji, pan. Panu ki Pan NU, partai anaknya Nahdlatul Ulama. Tai wangi Eva.
nggak nyaman kalau ada kita berantem hanya gara-gara pilpres. Pesta itu harus menyenangkan. Makanya dari awal Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, sampaikan kepada masyarakat, semuanya calon baik kok. Bener, Mas Ganjar baik, Mas Anies baik, Mas Prabowo baik banget. Kan saya nggak menjelek-jelekan siapapun, betul nggak? Gus Miftah dengan Mas Ganjar kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal. Kenapa kemudian kok saya pilih Mas Prabowo? Saya punya alasan. Alasan saya apa Pak Wabu? Alasan saya sederhana. Saya itu punya teori, pemimpin yang paling baik itu kaya baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Contoh Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN itu usia 23 tahun sudah jadi pengusaha sukses. Sudah bisa beli rumah di Cipinang. Rumah sekarang itu dibeli di usia 23 tahun. Dia kaya baru jadi menteri. Dia kaya baru jadi ketua MPR. Dia kaya baru jadi menteri perdagangan. Kenapa? Kalau sudah kaya baru jadi pejabat itu meminimalisir korupsi. Padahal masalah darurat di bangsa ini adalah korupsi. Gimana Pak Baten? Kalau dia sudah kaya, sudah cukup dengan dirinya sendiri. Saya tidak bisa menjamin dia tidak korupsi, tapi minimal meminimalisir daripada mau jadi pemimpin dia miskin bahkan banyak utang. Nggih napa mboten? Sederhana saja. Maka dulu saya praktekkan, Bu. Saya bikin pondok, mau bangun rumah sama masjid. Istri saya tanya, "Beb." Istri saya jawab, "Iya, say." Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Abah mau bangun rumah dulu apa bangun masjid dulu? Saya jawab, rumah. Istri saya tanya, kenapa bukan masjid dulu? Saya jawab, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu berpotensi menimbulkan fitnah. Fitnahnya apa? Ya lumrah Miftah Kai iso bangun rumah, wong entuk turan semen masjid. Soalnya aku hafal utek wong mungkin aku ngerti. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe ireng. Kuning, sing jilbabe kuning yo hooh. Nah, kalau tolak ukurnya itu nyuwun sewu, kaya dulu baru jadi pemimpin. Kulo dadi seksi. Pak Prabowo itu sudah cukup dengan dirinya sendiri, bondone wis turah. Rumahnya di Ambalang besok mau dijadikan yayasan, diwakafkan. Dia sudah tidak butuh apa-apa. Saya tanya, Mas, kenapa masih pengen jadi presiden? Gus, saya itu sudah cukup, sudah turah, sudah berlebih. Kenapa saya pengen jadi presiden? Saya pengen melihat bangsa Indonesia tersenyum. Saya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Dan kalau orang Indonesia sudah tersenyum, saya pengen mati dalam keadaan tersenyum. Berarti apa? Mewakafkan dirinya untuk bangsa ini. Wes cukup kok. Saya kira maju cikelingan bojone ngrusui. Ayo bondone orang duwe diwangi utang niku masalah. Maka saya meyakini itu. Maka Pak Prabowo hari ini berpikir tentang bagaimana memajukan Indonesia, tapi mereka berpikir bagaimana menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Calon presiden kok sikile pincang, orang lupa. Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Perang di timur-timur mempertahankan Indonesia. Awake dhewe sing kakine normal urung tahu perang. Paling pol perang karo bojomu. Perempuan itu penerbang terhebat tanpa sertifikat karena bisa menerbangkan piring, sendok, garpu, panci, wajan, sapu saat marah. Siapa dia? Jilbabe ireng. Ireng lagi. Kula suwun jenengan sing akur-akur mawon. Partainya apapun silakan, sing penting presidennya Pak Prabowo. Kita dongake dadi Van DPR RI. Ora dolanan HP wae, HP-ne crossing gaya.
Pokoknya prinsip Gus Miftah siji. Nopo? Prinsipnya adalah beda pilihan boleh. Persahabatan nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2. Hiraukan pihak ketiga. Wes rampung niku. Mila ono sikirike lho. Lontong tahu. Lontong tahu ono lontong sate. Ra usah galau, pilih Prabowo Gibran wae. Tutu semur diwadahi gelas. Dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling. Iwak bandeng ono iwak sepat. Pak Kiai Suhadi ganteng, muga-muga bojone bahaya Pak. Malah diamini. Bahaya Pak. dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo njaluk diajari ngaji. Tapi Gus Miftah ora wani. Sing wani sapa? Suhadi. Mila Kanjeng Nabi dawuh, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan beriman sehingga sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu bisa dikatakan beriman ketika memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Wis beda pilihan rokok, sing milih PAN yo milih Pak Irfan. Sing milih Pak Prabowo, monggo. Sing milih Mas Gibran, yo monggo. Sing milih nomor 2, yo monggo. Sing milih 08, yo ora apa-apa. Kabeh apik kok. Pun jam 2. Jam teng Lampung Timur, jamku isinya 2 semua gitu. Elek lho, bapake dolan sing rokok lho. Kuwi arep seneng 1, seneng 2, seneng 3, lah ngerokok mesti ngene. Ayo kae dolan kae. Kali tangane. Ora mungkin ngerokok kok ngene iki ra mungkin. Omene ngerokok kok ngene, ra enak. Bedake piye, Kang? Ngene lah. Perokok-perokok kuwi ketok cangkeme kaya asbak iki. Pun, kalau wis kesel kalau jeneng Lampung Timur, kula sedina iki ngaji ping 5 tak kandhani. Kula wingi ping 5, sakniki ping 5, sesuk ping 5. Cair matamu ki cair. Kowe lak pengen cair gampang dadi bakul es. Cepat atau lambat pasti cair. Coba bakul es. Kayak bakul es ya. Cair. Borong matamu ki borong. Melupakan Allah itu dosa, melupakan kedua orang tua itu durhaka, melupakan orang tulang bawang mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.